Hai teman-teman, selamat datang, welcome. Terima kasih banyak kamu sudah klik lagi video ini. Ini adalah general reading. General reading, energi pembacaan kartu. Tidak semua hal akan bisa ketarik di sini, jadi nggak mungkin bisa 100% dengan cerita kehidupan kamu. Ambil yang positifnya saja, ambil yang bermanfaatnya saja, dan ramaikan di kolom komentar. Kamu ada di titik mana sekarang? Sekalian curhat boleh Kak? Boleh, curhat aja di kolom komentar. Itu memang disediakan untuk itu. Temanya kali ini adalah penyesalan seseorang yang mencampakkanmu. Ada seseorang nih ya, entah kenapa bahasa saya harus mencampakkan. Karena kamu merasa sangat sakit teman-teman. Tetapi seseorang ini ternyata menyesali tindakannya. Nah, kalau kamu ada di titik ini, atau kamu kenal dengan seseorang yang mengalami hal ini, silahkan kamu tulis di komentar juga. Sekalian kamu lagi aktivitas apa nih? Ada yang lagi rebahan, baring-baring, santai, kerja, lagi di jalan, lagi kerja, lagi makan, atau lagi tiduran. Entah pada saat kamu nontonnya pagi, siang, sore, malam, petang, hari, dini hari, kamu absen saja di komentar. Yang mau personal reading, yang mau konsultasi, kamu chat ke WhatsApp admin saya. Di sana di katalog kamu bisa pilih paket pembayaran untuk personal reading berbayar. Sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Oke, kita mulai ya. Bantu channel ini berkembang teman-teman. Berikan apresiasi super thanks di video ini. Kasih jempol ke atas. Buat yang belum subscribe dan aktifkan loncengnya, silahkan dilakukan itu dulu teman-teman ya. Penyesalan seseorang yang mencampakkanmu. Penyesalan seseorang yang mencampakkanmu. Kita akan coba lihat bagaimana energi seseorang ini, seseorang yang kamu kenal ini. Bagaimanakah energinya dia? Oh, sepertinya dia punya karakter tidak suka keramaian ya. Dia tidak suka berkumpul dengan banyak orang. Dia lebih suka sendirian. Tetapi saya melihat sebenarnya dia dalam situasi kesepian. Kalaupun dia berkumpul sama orang banyak pun, dia akan tetap merasa kesepian. Karena memang pada dasarnya dia nggak suka dengan hal-hal banyak orang, rame, crowded. Itu dia nggak suka. Karakter dia, saya lihat di sini, orang ini adalah orang yang suka bukan cari perhatian, tapi mungkin bisa jadi cari perhatian ya. Karena di sini energi dia itu suka sharing, suka membantu. Bukan hanya suka memberikan bantuan, tapi dia juga suka meminta bantuan. Bisa jadi seperti itu. Dia orang yang suka sharing lah. Tapi ya, seimbang antara memberi dan menerima. Saya lihat seperti itu. Cuman di sini, energinya dia lebih kepada cari perhatian. Jatuhnya ke situ. Gitu loh, karena dia ingin mendapatkan perhatian khusus, maka dia kasih bantuan, semacam pamrih ya, bisa dibilang begitu. Ada pamrih, kalau dia ini bantu orang, itu ada pamrihnya. Nah, saya rasakan di situasi dia ini memberikan sesuatu, dia pamrih, dia pun juga mengharapkan orang lain membantu dia, kayak gitu loh. Oke, saya katakan orang ini setiap kali berbicara memang sangat menarik. Welcome sama orang. Ya. Siapapun yang dia ajak bicara, itu akan selalu mengasihkan buat orang lain. Meskipun dia tidak bisa berbicara kepada banyak orang, tetapi lebih kepada mungkin face to face, atau 1-2 orang saja. Dia akan sangat menyenangkan ketika diajak bicara, teman-teman. Kita lihat energi zodiaknya dia, teman-teman. Yang terkoneksi dengan kamu. Oke, seseorang yang terkoneksi dengan kamu. Dia mengalami penyesalan karena sudah mencampakkan kamu. Kita lihat ya energi zodiaknya. Saya sih melihat ada sebagian Cancer, Scorpio, ada Pisces, ada Taurus, Virgo, mungkin Capricorn, dan Aries, Leo, Sagittarius. Tapi di sini kita lihat ada energi Gemini, lalu bisa jadi dia energinya seorang Leo. Kemudian ya, seperti yang saya sampaikan, ada Cancer, Scorpio, ada Pisces, satu kartu, Aries. Ini yang dominan ya, ini yang dominan. Energi dari seseorang.
yang terkoneksi dengan kamu. Oke, sekarang kita lihat apa yang dilakukan sama orang ini. Apa yang dilakukan sama orang ini terhadap kamu. Ya, ini bukan mengulik luka lama sih teman-teman, tapi ya paling tidak kalau memang ada hal-hal yang memang terjadi sama kamu, sangat sakit sekali ketika dicampakkan oleh dia, ada penyesalan dia ketika mencampakkan kamu. Makanya saya pengen tahu dulu nih, apa yang sudah dia lakukan antara kamu dengan dia gitu loh. Dia ini ngapain kamu sih? Saya pengen tahu. 3 kartu yang pertama. Oh, ada pengkhianatan, meninggalkan. Ini sih energi cinta segitiga, pengkhianatan, hubungan lain ya. Bukan hanya masalah cinta, kalau di sini bisa saja pengkhianatan ini bisa di kerjaan. Jadi misal dia udah punya komitmen nih sama kamu, ternyata dia juga membuat komitmen di tempat lain, satu bidang misalnya. Pada akhirnya yaitu dia bercabang-cabang ke sana-sana. Kalau cinta berarti bersegi-segi, ya, sering ninggalin. Oke. Nah, kalau pekerjaan dia bercabang-cabang, cabang sana, cabang sini, dan biasanya satu bidang. Padahal mungkin secara etika tidak diperkenankan seperti itu, nggak etis gitu loh. Oke, apalagi yang dia lakukan pada kamu? Wow, konflik, berantem. Soal uang ini, soal kerjaan juga ada. Ada sesuatu yang tidak dia katakan ya. Misal kalau kita bicara soal uang, keuntungannya berapa? Dia bilang keuntungannya 100.000, padahal keuntungannya 1 juta. Lalu ada lagi misalnya kalau ada sesuatu yang membuat nggak jujur tentang kerjaan. Kerja di mana? Aku kerja luar kota berapa hari. Ternyata kerjaan di luar kota hanya 1 hari. Nah, itu kamu ketahui. Ada konflik di sini, ada perdebatan, ada pertengkaran yang sangat hebat ya, saya lihat. Oke, ini yang terjadi di situasi kamu dengan dia. Tapi sekali lagi, jangan hanya hubungkan ini soal cinta. Ini bisa juga masalah pekerjaan, bisnis, karir, usaha, kemitraan, ya, partnership bisa banget. Oke, apalagi yang dia lakukan teman-teman, kita coba lihat. Dia melakukan apa lagi terhadap dirimu? Ya, sepertinya passionnya dia atau hal yang dia lakukan ini, dia lebih mengutamakan keluarga besarnya daripada kamu. Misal begini nih, misal begini. Kamu sudah berpasangan dengan seseorang ya, udah berpasangan ini, udah ada ikatan misalnya, entah itu udah pertunangan atau bahkan sampai menikah, tetapi ada momen-momen situasi di mana ternyata dia lebih memilih saudaranya daripada dirimu, dalam arti keuangan gitu, dalam masalah finansial. Harusnya finansialnya ada di kamu, atau mungkin kamu tahu pengeluaran, pemasukan, tapi dia lebih memberikan, bahkan jatah ke keluarganya itu lebih besar daripada ke pasangannya. Nah, ini sebab-sebabnya dia melakukan hal-hal yang seperti ini. Karena dia merasa lebih bertanggung jawab ke keluarganya yang selama ini sudah mensupport dia dari nol sampai sekarang dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah terkait komunikasi aja, ada miskomunikasi, karena saya melihat ada Ace of Swords. Yang dia katakan kepada pasangannya itu hanya sisi luarnya saja. Oke, tidak terlalu kuat argumentasinya. Apalagi yang dia lakukan, teman-teman? Kita coba lihat. 3 kartu selanjutnya di sini adalah kalau yang saya lihat, dia di sini sangat tidak ingin peduli dan tidak mau membantu kesulitan kamu. Misal kalau ini terkait usaha, bisnis, kerjaan, partnership, atau kerja tim gitu ya. Dia ini mau enaknya sendiri nih. Dia sih seperti mandorin aja. Merintah-merintah aja. Ini itu. Tapi yang kerja kamu.
Nah, yang punya tanggung jawab besarnya di kamu, bebannya di kamu semua. Kayak gitu. Ini yang dia lakukan pada dirimu. Ya, ini yang dia lakukan pada dirimu. Sekarang kita akan coba lihat penyesalan seseorang yang mencampakkan kamu. Kenapa sih kok sampai dia ini menyesal sudah mencampakkan kamu? Apa yang terjadi sama kamu? Kenapa dia sampai ada penyesalan? Kita lihat energi kamu di sini ya. Apa yang sudah kamu dapatkan? Apa yang dia lihat? Kenapa dia menyesal sudah mencampakkan kamu? Kita coba lihat beberapa kartu. Sepertinya dia mendengar kabar ya, mendengar kabar bagus tentang dirimu. Saya nggak tahu, mungkin dia ini bukan hanya mendengar tapi melihat sosial media kamu yang sekarang ini kehidupan kamu sangat baik dan lebih baik daripada saat masih terkoneksi sama dia dulu. Ada hal-hal di sini yang kamu lihat teman-teman, bahwa sepertinya dia ini menuai karmanya sendiri. Misal, ternyata seseorang atau pekerjaan yang membuat dia mencampakkan kamu tidak memberikan hasil maksimal. Ternyata dia baru tahu bahwa keluarganya dia hanya memanfaatkan dia. Atau mungkin ternyata dia, ya banyaklah hal yang dia rasakan, tapi ini adalah karma yang sedang dia tuai. Oke, saya melihat di sini situasinya kamu kelihatan banget kalau kehidupan kamu jauh lebih baik daripada dia. Bahkan dia melihat kamu sepertinya kamu udah move on, kamu udah melupakan apa yang terjadi. Ya, seandainya ini soal pasangan misalnya, kamu sudah punya pasangan yang lebih mentereng misalnya, ya kan? Pasangan kamu sukses, pasangan kamu lebih cakep, lebih cantik, lebih humble, lebih sayang sama kamu. Nah, itu dia. Terlihat sekali pasangan kamu sangat mempedulikan, dan ini terlihat dari sosial medianya kamu. Di sini terlihat kamu sukses dan sangat powerful karena secara spiritual kamu juga mengalami progres. Dia sangat merasakan itu. Oke, misal tiba-tiba aja nggak tahu kenapa kamu tuh sekarang lagi suka banget membaca quotes-quotes atau mungkin kalimat-kalimat, konten-konten motivasi-motivasi yang berhubungan dengan spiritualitas, yang berhubungan dengan self-love. Kamu nge-share itu misalnya di sosial media. Dan dia merasakan bahwa kamu sudah berubah. Perubahan kamu sangat bagus, sangat baik. Sehingga itu membuat dia kayak, wah ternyata kamu sekarang udah seperti ini ya. Nah, itu perasaannya dia. Oke, kamu lebih bahagia. Vibes kamu lebih positif. Inner beauty, inner power kamu keluar semua di sini. Bahkan terlihat kalau kamu punya usaha, bisnis, karir, pekerjaan itu sangat sukses. Segala peluang, kalau misalnya kalian bekerja di bidang yang sama, misalnya, dia ini mendengar kabar bahwa tempat kamu bekerja, atau mungkin kamu secara personal, itu punya track record yang baik. Sehingga kesempatan-kesempatan baru, peluang-peluang dari klien misalnya, itu lebih banyak yang mengarah ke kamu daripada ke dia. Dia nyesel nih mencampakkan kamu, melepaskan kamu. Ide-ide kreatif kamu bisa kamu eksekusi dengan sangat baik, berbeda ketika pada saat sama dia. Mungkin kalian berbeda ide, sehingga untuk eksekusi kamu agak terhambat. Nah, ketika kamu udah lepas dari dia, kelihatan banget teman-teman kalau ide kreativitas kamu yang mungkin juga pernah kalian perdebatkan, itu menuai hasil yang luar biasa besar. Saya lihat. Penyesalan seseorang yang mencampakkanmu. Kita lihat ya. Ini bisa juga energi pimpinan, ya, energi pimpinan mencampakkan karyawannya begitu aja. Itu bisa loh, teman-teman ya. Jadi situasinya berbagai macam. Sesuaikan.
Kita akan coba lihat penyesalan seseorang yang mencampakkanmu. Apa yang terjadi sama orang ini sebenarnya? Kenapa dia bisa menyesal? Selain dia melihat dirimu yang sekarang, apa yang terjadi sebenarnya pada dia? Mungkin kamu pernah mengingatkan bahwa apa yang dia kerjakan itu ilegal, misalnya. Tapi dia ngeyel, dia tetap bersikeras. Pada akhirnya sekarang dia tersangkut masalah hukum, bisa jadi. Kemudian ketika dia drop, ketika dia susah ya, ketika dia ada di titik terendah, orang-orang yang dulunya itu mendekat ke dia, teman-temannya dia, circle-nya dia, kawan-kawan sosialitanya dia yang hedon-hedon itu, satu demi satu meninggalkan dia. Oke. Dia menyesal karena di saat situasinya sekarang ini, dia tidak bisa berpikir dengan jernih, teman-teman. Dia banyak sekali terlilit masalah. Saya nggak tahu masalah apa. Mungkin hutang, bangkrut, ditinggal banyak teman ketika dia ada di titik terendah. Kemudian dia ditagih sana-sini, saya nggak tahu. Tapi sepertinya di sini ada sesuatu hambatan yang tidak bisa dia selesaikan. Lalu saya juga melihat di sini, dia merasa insecure. Dia merasa tidak mendapatkan dukungan, baik dari orang terdekatnya, keluarganya, ya. Orang yang selama ini dia bela itu justru nggak ngebelain dia. Itu yang terjadi. Dia sedang di posisi tertekan di sini. Saya nggak tahu kenapa dia tertekan, tapi ada energi orang ini tertekan. Padahal kalau pada saat dia di situasi momen-momen seperti ini, hanya kamu yang bisa membantu dia, tapi nggak bisa. Karena ini udah ada masalah besar yang menunggu dia. Masalah yang sangat besar yang menunggu dia, yang harus dia selesaikan secara mandiri. Oke. Ada tekanan besar yang sedang dia hadapi saat ini dan dia tidak bisa melawan itu. Dan yang terakhir di sini, dia kehilangan banyak hal, kehilangan hal-hal yang berharga. Kekayaan dia, aset, harga diri, image, semuanya. Inilah kenapa dia menyesal. Penyesalan seseorang yang mencampakkanmu. Dilihat kamu seperti ini, dia malah ada di titik terendah. Oke, energi zodiaknya dia tadi kita sudah cek ya di awal. Sekarang ada tambahan lagi untuk energi zodiak. Selain ada Leo, ada sebagian Cancer juga tadi saya sampaikan. Di sini juga ada Gemini. Sebenarnya 11-12 ya. Oke, kita coba lihat. Ada Gemini, Leo, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries. Gemini ya, benar. Oke, ini ya energinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kamu. Jangan lupa, personal reading berbayar kamu chat ke WhatsApp admin. Berikan apresiasi super thanks di video ini. Kasih jempol ke atas. Bye.